jumpa lagi dengan Pak Bara. Kali ini teman, kita akan mencoba bersama-sama untuk latihan step by step bagaimana cara mengedit video dengan program Camtasia. Saya pakai versi 9 ya, pakai versi 9 ya. Oke guys, kita menuju TKP. Simak ya guys, jangan di skip, nanti malah bingung. Oke, sip, like-nya jangan lupa. Oke, setelah kita memasuki program Camtasia, ditampilkan seperti ini di layar kita, dashboard dari Camtasia. Yang pertama yang kita perlu lakukan adalah men-setting ya. Klik file sini, klik file, lalu pilih project setting. Kemudian kita ambil canvas dimensionnya. Ya, di sini kita kalau ingin yang terbaik pilih yang 1080 pixel. Nah, di bawahnya 720 pixel. Nah, ini dua-duanya HD tapi lebih bagus yang 1080. Saya akan pilih 1080 dengan widescreen-nya 16:9. Oke, saya klik. Lalu klik apply. Nah, sudah selesai, kita tinggal merecord ya. Setelah itu kita bisa merecord kalau ingin membuat tutorial seperti saya. Nah, di sini saya akan merecord apa yang akan kita buat di Camtasia ini dengan menggunakan record Camtasia sendiri. Nah, di sini kita juga perlu mengatur apakah kita ingin ditampilkan wajah kita, berarti kita klik ini, kamera on. Nah, seperti ini. Kalau diklik kamera off, nah ini tanpa wajah. Lalu di sini pengaturan volume, ya, besar kecilnya kita atur. Lalu mau layarnya apakah full screen atau custom? Saya akan pilih full screen, maka saya klik yang ini. Kalau sudah siap, tinggal kita klik track. Sini akan hitung mundur 3, 2, 1, go. Berarti ini sudah mulai merecord ya, contohnya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita mau membuat tutorial, maka kita hidupkan record. Tapi kalau hanya mau editing saja, maka record tidak perlu kita nyalakan. Jadi kita tidak usah merekam, cukup langsung edit lalu nanti di render. Baik, saya akan simulasikan kita mencoba mengedit. Yang pertama kita ambil file kita yang akan diedit dengan klik media. Ya, media ini lalu plus import. Kita cari data kita di komputer atau di laptop. Misalnya saya akan edit ini, cara buat YouTube. Lalu klik open. Nah, ini tinggal kita tarik ke timeline untuk kita edit. Kita putar, kita lihat yang salah akan kita hapus, kita edit. Nah, di sini suaranya masih terlalu kecil, maka kita bisa perbaiki dengan cara memperbesar suara. Di sini sudah ada tanda garis hijau. Ini bisa kita tarik ke atas. Ini ada persennya. Ini berarti sampai 500 nih ya, maksimal. Nah, jika di sini tanda birunya belum muncul, maka kita tinggal klik kanan saja di sini. Kemudian pilih Add Edit Audio. Nah, di sini nanti ada tulisan Add Edit Audio. Karena sini sudah ada tanda garis hijaunya, maka di sini sudah menjadi Add Audio Point.
Nah, audio point untuk apa? Ini untuk memberi batasan daerah yang akan kita naik turunkan kekerasan atau kekuatan suaranya atau volume suaranya. Ya, kita beri batasan. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada 2 titik. Kemudian misalnya saya taruh di sini lagi, maka di sini ada 3 titik. 1, 2, 3. Ini namanya audio point. Nah, saya bisa menaik turunkan hanya di batasan di sini. Misalnya seperti ini. Nah, ini akan turun, ini naik lagi. Jadi antara sini saya bisa naik turunkan batasan 2 titik ini. Nah, itu kegunaan audio point. Kita bisa menaik turunkan di batasan mana yang kita inginkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita tinggal mengedit videonya. Tadi kita sudah naikkan, misalnya saya naikkan volumenya sampai 350%. Kita akan edit di mana yang bagian-bagian yang salah. Tentunya kita putar dulu. Kita klik google.com. Nah, di sini kalau jalannya terlalu cepat, kita bisa kurangi ya dengan mengecilkan timelinenya ini dengan tanda minus. Ini tujuannya memperpendek timeline. Kalau yang ini memperpanjang. Nah, misalnya saya perpendek seperti ini. Ini untuk membuat maka jalannya di sini akan lebih lambat. Nah, misalnya di sini kita akan beri kecepatan ya, menambah kecepatan karena di sini terlalu lama. Bisa kita potong di sini. Kemudian bagian depannya tadi saat menulis juga akan kita potong. Nah, di sini akan kita potong. Dipotong ya, dipisahkan ya. Ini kita klik kanan lalu add clip speed, ini untuk memberikan tambah cepat ya, clip speed, mempercepat supaya tidak terlalu lama mengetiknya. Misalnya saya percepat menjadi 3 kali lipat. Maka kalau kita putar seperti ini. Nah, karena suaranya menjadi lucu, bisa kita pisahkan ya, supaya kita hilangkan saja suaranya dengan cara kita memisahkan suara dengan gambar atau videonya. Klik kanan, lalu separate audio and video. Klik. Nah, di sini maka akan terpisah. Ini videonya, ini audionya. Nah, yang audionya ini bisa kita hilangkan atau kita kembalikan, diperpanjang ya, dikembalikan ke semula. Misalnya dikembalikan semula berarti jadi 1 kali seperti ini. Nah, itu bisa kita hilangkan ya, karena tidak begitu penting. Jadi kita hilangkan. Lalu ini kita klik, kita tarik ya, kita sambung dengan di depannya. Nah, begitu cara memotong, menyambung dan memisahkan suara dari videonya. Nah, sekarang kita coba menambahkan efek atau transisi. Nah, seperti ini misalnya, kita lihat di sini ada perpindahan yang kurang baik. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau perpindahan slide yang kurang baik, maka kita akan beri efek transisi di sini. Kita klik, lalu kita pilih efek transisinya. Ya, mau fade, cycle, flip seperti ini, atau mau big roll, atau mau ripple sungai. Nah, saya sukanya yang ini ya, ripple ya. Kita coba yang ripple. Kita coba ulangi seperti ini ya. Jadi lebih menarik ya, perpindahannya menjadi lebih menarik, tidak terlihat kalau melompat. Ya, contohnya seperti ini ya.
tidak terlihat potongan. Baik, itu tadi menambahkan efek. Selanjutnya kita akan coba menambahkan teks ya, teks dengan cara klik anotasi, lalu kita pilih. Umpama di sini akan saya beri tulisan cara merekam layar. Saya tarik ini ya, saya tarik ke sini. Kemudian ini bisa kita edit, misalnya huruf besar semua ya. Jadi kita caps lock. Nah, seperti itu. Lalu warnanya bisa kita ganti. Nah, kita klik, kita ganti misalnya warna merah. Nah, seperti itu. Karena dasarnya putih, maka kita ganti warnanya menjadi merah. Ini juga bisa kita perbesar, kita geser ya, kita tempatkan ini, tinggal kita geser ya. Misalnya awalnya akan kita taruh di sini, di tengah sini, ya lebih menarik. Jadi seperti ini nanti. Itu kita bisa merecord kalau ingin membuat tutorial seperti saya. Nah, di sini saya kan keren ya. Nah, kurang kita tempatkan habisnya di sini, kita geser. Nah, kemudian kita bisa memberi behavior ya, biar lebih menarik. Behavior ini kita klik ya, jangan lupa ini diklik dulu ya, tulisan yang akan kita beri behavior. Kita klik behaviornya, lalu kita pilih. Misalnya di sini saya ingin memberi yang ini ya, all atau yang pop up. Nah, pop up saja, lebih keren karena di dalam kotak hitam. Lalu diklik kanan, add select. Maka dia sudah masuk di sini, behavior sudah masuk. Baik, kita sekarang akan mencoba membuat subtitle ya, subtitle. Nah, di sini klik more, kemudian di sini ada CC atau caption. Klik, kemudian add caption. Tinggal kita tulis di sini yang ingin kita jadikan subtitle. Misalnya saya akan tulis tutorial mengedit video dengan Camtasia, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah menjadi caption ya, caption untuk atau subtitle untuk video ini. Tinggal kita nanti tempatkan di mana. Nah, ini bisa kita perpanjang juga subtitlenya supaya tampilnya agak lama. Ini kita tarik seperti ini. Ini tampilnya agak lama. Di situ ada durasi ya. Nah, itu ada durasi. Mau berapa detik? Di situ ada durasi. Seperti ini berarti 9 detik. Misalnya saya 7 detik. Nah, caption ini juga bisa kita edit ya. Kita lihat di sini ada jenis huruf ya, style, bentuk huruf, italic, bold, kemudian jenis huruf di sini. Misalnya saya pilih tribun. Lalu warna juga bisa kita edit ya, mau warna apa di sini. Kemudian durasi, ya ini durasi lamanya tampil 6 misalnya. Kemudian di sini juga ada size ya, ukuran ya, tulisannya. Kemudian juga di sini ada fill. Nah, fillnya mau kita isi warna apa tulisannya, nanti di blok ya, tulisan itu akan di blok. Kita coba merah ya. Kemudian ini juga pengaturannya, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, misalnya kita tengah. Oke, sudah oke, kita coba. Nah, di sini sudah ada blok merah ya. Dan jenis hurufnya juga sudah berubah. Nah, sekarang kita akan coba membuat animasi. Ya, misalnya animasi logo akan saya tempatkan di sini misalnya. Nah, animasinya akan saya tempatkan di sini, logo MGMP. Ya, muter-muter misalnya di sini. Kita tinggal
add media, import ya, import media kita import, plus import, kemudian kita cari logonya, logo MGMP. Nah ini, karena ini ada logo MGMP yang ini misalnya, saya open. Nah di sini logo MGMP-nya kita tarik ke timeline sini, kemudian kita sesuaikan ukurannya, kita tempatkan di sini misalnya. Nah ini nanti akan berputar-putar di sini. Misalnya kita inginkan logo ini selalu berputar-putar di sini, maka kita perpanjang saja ini, perpanjang dulu. Kemudian kita klik animasi, lalu di sini animasi, lalu kita pilih custom, lalu kita geret sini, kita masukkan sini. Nah sini ada tanda panah, lalu dilepas, kemudian ini diklik sampai berwarna kuning. Nah kemudian kita tinggal kita atur di sini posisinya. Nah misal di sini akan saya putar, mutarnya pakai sumbu Y. Nah ini yang diputar ya, kita putar. Oke, misalnya sudah, kita perpanjang ini supaya ya seperti ini, supaya agak lambat mutarnya. Ada jeda waktu dia diam ya, karena tidak saya polkan ke sini ya, jadi ada jeda waktu diam. Lalu di sini juga kalau kita ingin mulai dari awal, begitu ini tampil, logonya juga tampil, maka ini tinggal kita pindah, kita geser, kita tempatkan di sini. Lalu kalau ingin kita beri behavior juga, misalnya kita beri efek dia nongol ya, fit seperti ini, klik, maka kalau kita setel seperti ini. Hai. Jadi dia nongol dari dalam, kemudian baru buka. Kali ini teman, kita Kemudian kalau ingin panjang sampai ini selesai, misalnya videonya yang saya bicara ini selesai, maka ini tinggal kita perpanjang, dan ini juga kita perpanjang. Sekarang kita tinggal memasukkan suara atau musik ya, memasukkan musik atau lagu. Kalau menyisipkan suara seperti rekaman biasa kalau suara kita bicara, tapi kalau menyisipkan lagu atau backsound kita bisa ambil dari media yang sudah kita siapkan. Misalnya seperti ini, saya akan mengambil dari media YouTube yang sudah saya download. Klik plus, import, lalu saya cari file yang sudah kita siapkan. Nah di sini saya sudah banyak sekali mendownload, misalnya Before I Go, saya ambil ini. Kemudian yang lain kita bisa cari, misalnya Beyond Patrick, ini di blok ya, di CTRL tekan supaya dia ngeblok yang beberapa yang akan kita masukkan. Kemudian misalnya saya ngambil lagi, nah misalnya ini, oke 3 dulu, lalu open, maka tiga-tiganya akan masuk. Kemudian kita akan tempatkan di mana posisi yang akan kita beri backsound. Misalnya dari awal sini saya akan memberi backsound, ini kan sudah ada backsoundnya. Nah mulai dari sini akan saya beri backsound. Ini saya taruh di sini. Kita coba. Hai, jumpa lagi dengan Pak Bara. Nah, supaya backsoundnya tidak terlalu mengganggu, maka bisa kita kecilkan di sini. Untuk edit videonya kita kecilkan.
Nah, biasanya saya hanya 40% ya. Ini tergantung kita ya, maunya yang berapa. Misalnya sini 40%, kita coba. Kali ini teman, kita akan mencoba bersama-sama. Nah, jadi kalau sudah terasa tidak mengganggu suara kita, maka kita pakai ini. 1080 dengan resolusinya 6:9. Oke, saya klik. Nah, kalau masih terasa mengganggu, kita kecilkan lagi. Misalnya 35. Lalu klik apply. Nah, sudah selesai, kita tinggal record ya. Setelah itu kita bisa merecord. Oke ya. Kalau misalnya mau kita bagian yang suaranya pelan, ya keterangannya pelan, project, kita bisa kecilkan di bagian itu saja dengan cara beri tadi poin tadi ya. Poin-poinnya di sini misalnya. Ini saya kecilkan di bagian sini. Oke, lalu saya tarik ke bawah yang ini. Nah, dia akan mengecil hanya di bagian sini. Contohnya seperti ini. Kemudian kita ambil kanvas dimensionnya. Nah, di sini kita kalau ingin yang terbaik pilih yang 1080 pixel. Nah, di bawahnya butuh 20 pixel. Ini dua-duanya HD tapi lebih bagus yang 1080. Saya akan pilih 1080. Nah, kita coba lagi yang ini dengan menggunakan record Camtasia sendiri. Nah, di sini kita juga ini akan membesar lagi. Apakah kita ingin ditampilkan wajah kita? Berarti kita klik ini, kamera on. Nah, kalau masih terlalu keras ya kita kecilkan lagi. Ya, seperti itu cara mengecilkan, membesarkan atau memberikan batasan dengan poin suara atau edit audio. Baik, kita masukkan lagi suara yang lain karena ini belum semua kena backsound ya. Kita tambah misalnya ini Beyond Patrick, kita masukkan ke sini. Lalu saya tambahkan ini. Nah, di sini terlalu panjang ya audionya, maka kita bisa potong di sini. Kita paskan di videonya selesai. Kita potong, kita buang. Baik, secara ringkasnya untuk proses editing video, yang pertama kita setting project, kita pilih yang 1080 pixel supaya gambarnya bagus. Lalu kita import file, import video dari tempat laptop ataupun tempat penyimpanan di PC ya, di mana data kita simpan. Kita import. Berikutnya kita membuat intro. Membuat intro berarti klik media, lalu kita cari intro yang kita suka. Nah, di sini banyak pilihan ya, template-nya intro, silahkan dipilih. Memotong yaitu dengan seperti ini, kita potong seperti ini dengan cara ini ya, misalnya klik split, nah, itu memisahkan, kita potong. Kemudian menambahkan teks atau subtitle. Kalau menambahkan teks ini anotasi ya, pilih yang mana yang suka. Lalu menambahkan caption atau subtitle, pilih yang more, lalu pilih CC. Setelah itu kita bisa juga menambahkan animasi, yaitu yang ini ya, animasi. Kemudian juga menambahkan efek transisi seperti ini. Kemudian juga menambahkan behavior pada tulisan, behavior macam-macam jenis seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengedit audio, memperbesar memperkecil dengan tanda garis hijau ini, dan klik kanan lalu edit audio. Nah, kalau di sini sudah ada
add audio point, berarti kita sudah mengklik edit audio, maka akan muncul add audio point. Kemudian kita juga bisa memisahkan antara gambar dan suara. Contohnya misalnya seperti ini, misalnya klik kanan lalu separate, itu memisahkan. Kemudian kita juga bisa menyisipkan suara atau musik dari library. Kita klik media lalu klik ini, cari di library ini ada jenis-jenis musik banyak. Sini tinggal klik, kita bisa sisipkan background atau musik, atau bisa kita cari di tempat penyimpanan kita ya, kita impor dari musik yang sudah kita download dari YouTube misalnya. Nah, ini YouTube-nya yang gratis ya, jangan yang milik orang lain. Jadi yang khusus diberikan oleh YouTube di library-nya YouTube, boleh di-download, dipakai secara gratis. Nah, setelah itu kita bisa akhiri dengan membuat outro. Biasanya saya kalau membuat outro-nya itu saya kasih like, subscribe. Nah, itu biasanya saya seperti itu, lalu saya beri logo channel. Biasanya seperti itu. Akan saya add, import. Di sini akan saya beri like ya, like. Nah, ini ada like. Oke, saya masukkan. Kemudian juga saya beri logo channel saya. Ini misalnya. Nah, biasanya saya kasih outro-nya di like-nya itu di sebelum akhir ya. Sini misalnya. Nah, ini ada beberapa like, akan saya pilih yang sederhana saja. Ya, berarti saya potong ini saya buang, yang akan saya pakai yang ini. Nah, ini supaya transparan, ini kita hilangkan background hitamnya, yaitu dengan cara modify. Nah, klik modify lalu add effect, lalu visual, lalu remove color. Nah, ini background hitamnya akan saya buang. Ini ada color, ini klik, kita pilih yang hitam. Nah, ini hitamnya hilang. Nah, saja kita tambah supaya lebih jernih hitamnya, yang hilangnya. Oke, dan selesai. Maka nanti tampilannya seperti ini. Kemudian saya akan masukkan logo channel sebagai outro-nya. Saya tarik. Ya, oke ya. Demikian outro-nya sudah selesai. Bisa kita tambah tulisan, misalnya kita ambil media, kemudian pilih yang ini, kita cari di sini lower third ya, lower, supaya tidak terlalu besar. Kita cari yang cocok, misalnya ini saya taruh di sini ya, ini ya. Tapi kalau posisi seperti ini, kita klik di sini untuk edit tulisan-tulisannya, juga logonya. Nah, untuk menghilangkan logonya ini kita tinggal silang, lalu kita import logo dari komputer kita ya tadi. Nah, ini ya logo MBMB. Oke, misalnya ini saya open, maka akan ganti logo MBMB. Kemudian untuk teksnya sini, misalnya terima kasih, kita ganti di sini. Nah, terima kasih. Setelah menonton video saya, nah misalnya
Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengen di akhir, kita bisa taruh di paling belakang. Begitu selesai nanti tulisannya juga hilang seperti ini. Nah, oke, demikian. Sekarang kita tinggal merendering ya, mengekspor menjadi file video berformat MP4, MP4 ya, dengan cara klik share. Kemudian pilih saja yang lokal file. Sebetulnya ini bisa langsung ke YouTube, kita simpan ke Google Drive, ya, ke Vimeo dan lain-lain, ada custom ya. Kita pilih saja yang lokal. Kemudian di sini tinggal kita next. Lalu kita ini bisa WMV, AV, GIF dan sebagainya. Kita pilih saja yang MP4. Lalu next. Kemudian next lagi. Lalu next lagi. Nah, di sini kita beri judulnya. Kalau ini sudah ada judulnya, tutorial editing video. Kalau belum, silahkan diberi judulnya. Lalu mau kita simpan di mana? Ini kita klik. Saya akan simpan di, supaya lebih gampang nyarinya, saya taruh di MGMP saja sini. Oke, tinggal saya save, maka dia akan merender. Ini situ berarti memulai rendering. Nah, rendering project. Ini kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah hampir 100% ya. Baik, nah ini sudah 100%, maka di sini akan langsung diputar. Ya, kita lihat ya. Ini previewnya. Nah, hasilnya seperti ini. Hai, ya, jumpa lagi dengan Pak Bara. Kali ini teman, kita akan mencoba bersama-sama untuk Akan saya percepat. latihan. Nah, setelah selesai, kita akan lihat videonya di mana tadi tempatnya. Kita tutup saja ini. Nah, kita cari tadi, kita simpannya di MGMP tadi ya, di data MGMP. Kita cari di sini tadi. Nah, ini ya, tutorial editing video. Letaknya di sini, kemudian kita ambil yang MP3 ini, tutorialnya ini. Coba kita lihat. Nah, 0 ya. Kita lihat